Brother John, Brother John. Hai, selamat pagi pemirsa. Tadi udah kita lihat kan di tayangan gimana fakta-fakta soal bayi-bayi kembar. Katanya kalau bayi kembar itu identik, kemudian mereka memiliki banyak kesamaan. Bahkan katanya mereka memiliki telepati. Nah, ngomongin soal bayi kembar, mendadak aku sama Wendy, ya kita bisa lihat Wendy lagi berusaha biar bayinya nggak nangis ya pemirsa. Apakah dia berhasil? Tapi yang pasti secara kebetulan pas lagi ngomongin bayi kembar, kita menemukan dua bayi ini di depan pintu. Pak, saya lagi kasih tahu kita nemuin bayi di depan pintu. Ya lu ngomong aja ini. Ya, oh iya. Oke. Hello, Cilukba. Jadi pas tadi aku lagi keluar rumah, loh, ini bayi siapa ditaruh di depan pintu? Mereka nggak ngomong mereka siapa. Coba kamu interogasi, siapa tahu berhasil. Dari mana? Iya. Loh, Kak? Lihat anak aku nggak tadi? Anak kamu? Iya, ada dua. Ada dua? Cewek cowok? Iya. Pakai baju putih? Iya betul. Yang cewek pakai bandung? Iya. Yang cowok pakai topi baju biru? Iya. Bener? Tadi taruh di situ. Kok baju biru? Enggak, baju putih. No, bukan ini. Oh, bukan yang ini? Bukan ini. Kok jadi bawa gue sih? Ya enggak, kan dia nanya ciri-ciri seperti apa. Maaf, tadi kita nemu bayi. Ini anaknya ya? Iya, kok bisa di sini sih? Nih, tanya Wendy yang gua masuk. Main ngambil aja. Lu bilang Tuh. oh ini mama papanya. Beri tepuk tangan dong buat terima kasih sudah datang ke sini. Thank you. Nggak ada bermaksud buat culik anak beneran. Mukanya sih percaya nggak nyulik, tapi muka dia nggak percaya. Nah, Tadi yang malu nggak senyum, barusan senyum dia sama gue. coba buktiin. Oh dia tahu kamera udah on cam. Ih, pinter banget ganteng. Silakan duduk. Iya. Sila. Nah, Terus sini, oke. lu kemana sih? Lu ribet banget. Pan. Enggak, masa anak lebih tua daripada orang tuanya? Enggak sih, sebenarnya tadi kita ngeliat kalau ada anak bayi di depan stroller, jadi kita pikir kita masukin aja dulu ke sini biar nggak kepanasan. Oh iya, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong, seneng Iya. banget malah datang. Ini tunggu. Coba kita tebak. Yang namanya Zoe, yang namanya satu Zoe, satu Zack. Menurut lo yang namanya Zoe yang mana? Ya Zoe itu udah pasti perempuan, Zack udah pasti laki-laki. Enggak, Ibu, Zoe nama laki-laki, nama perempuan? Jadi menurut Ibu yang Zoe yang mana? Pakai topi. Pakai topi. Itu namanya Bambang yang pakai topi. Bambang. Yang Zack yang mana Ibu? Yang sama ayahnya Zack, yang sama ibunya Zoe. Apakah betul? Betul. Beneran tiga bersaudara. Hah? Beneran mereka tiga bersaudara, Zack, Zoe, Zorok. Benar. Beneran gue. Zombie. Ibu kalau ngomong bener banget ya. Ya kayak kepucut gimana gitu. Agak pucet ya bener. Udah umur berapa sekarang? 10 bulan jalan 11. 10 bulan jalan 11. Ini kita cuma penasaran seperti ini. Ini biasa kan kalau misalkan punya bayi kembar, pilihannya ada dua nih, emang dibikin, sengaja dibikin kembar, atau memang ada riwayat dari keluarga kalian sehingga bisa dapat kembar. Oh kalau Dena sih dari keluarganya Dena banyak banget. Ada beberapa om dan tantenya dia yang kembar gitu. Ada berapa pasang Emang kembar? gennya- Ada Iya. 2 pasang dan kebetulan itu dari keluarga mama ada, dari keluarga papa ada. Tapi kembarnya tuh cowok-cowok. Jadi ini blessings banget lah buat kita berdua. Kita dikasih kembar tapi cowok cewek gitu. Tapi kita baru taunya setelah 5 bulan ya. Iya. Gitu jenis kelaminnya. Ah gitu. Ada yang nonjol nih kata dia gitu. Oh, ada nih kayaknya. Satu ada yang nongol nih, satu enggak gitu. Tapi kebayang nggak sih kalau kalau disuruh memilih, artinya kebayang nggak kalau kalian bakalan dapatnya sepasang? Nggak kebayang sih. Terus artinya gini, kan kalau ngurus cowok sama cowok akan jauh lebih mudah, cewek sama cewek akan Nah, jauh lebih benar. mudah. Ini cowok sama cewek, dari pakaian aja udah beda. Treatmentnya pasti berbeda. Treatmentnya juga beda. Itu gimana? Apa sayang? Kamu mau Blessing jawab? banget kamu dong, jawab dong. Ada kesulitan nggak sih? Maksudnya kayak karena kalau misalkan satu bayi penyesuaiannya tentu lebih mudah, tapi kan ini dengan 2 bayi ada 2 karakter, 2 kebiasaan yang berbeda. Kesulitan nggak sih apalagi ibunya? Iya.
Kalau kesulitan sih enggak ya gitu. Justru malah aku malah senengnya sekali hamil langsung dapat 2, Ya. ya kan? Iya, Gitu. benar. Semuanya pada bilang, ya ampun, seneng banget lah ya kan. Udah tuntas deh gitu. Nah, kebetulan karakter mereka berdua tuh beda. Yang ini cewek mungkin agak-agak jual mahal, agak galak. Yang cowok justru lebih supel. Kebetulan Dena jago ngurus anak, dia bisa dandanin juga bagus gitu. Dan kebetulan aku juga suka beli barang tuh sekarang ya buat anak doang gitu. Emang buat biasa diri gitu sendiri. ya? Iya, biasa gitu ya. Biasa begitu, kalau udah punya anak pasti anak dulu, Anak semuanya dulu. serba buat anak, baru Iya. buat orang tua Kita urusan mah nomor 2, belakangan nomor deh. 3. Tapi gini, yang aku tahu sebelum mereka dikaruniai anak kembar ya pemirsa ya, mereka itu sebenarnya 1,5 tahun tuh kosong. Bener banget. Jadi memang berusaha tapi belum dikasih. Iya. Nah tadi Ijong kasih tahu ke saya dia memiliki tips untuk ibu-ibu di rumah yang pengen banget bisa punya anak kembar. Iya. Ada gaya-gaya tertentu. Oh. Masa? Lu pengen banget kan? Oh iyalah, Langsung punya 2 anak sekaligus? pengen beneran. Ini kan udah 2 sepasang. Terus pengen lagi nambah. Nah cuma masalahnya yang cowok minta adek cowok, yang Nah. cewek minta adek cewek. Belajar dari Ijong. Kita diajarin deh. Kita akan kasih tahu caranya. Tadi aku udah dikasih tahu sedikit bocorannya seperti apa kira-kira. Jangan kemana-mana, terus di basa-basi bahasa basi. Nya kembar 2 aja kan agak makan tempat ya Bu ya. Banget. Makan Nah. tempat di mana nih Pak maksudnya nih Pak? Ya iya loh, kan kalau Di kalau perut. secara ya di perut. Oh iya, benar, benar, Di benar. perut kan berarti kan minimal kan bukan minimal, biasanya kan cuma 1. Mhm. Ini harus bagi 2. Otomatis kan nanti secara berat, Betul, betul. secara bentuk akan jauh lebih kecil juga. Aha. Itu 2. Gimana Ibu bayangin kalau 8? Tertarik punya bayi kembar 8? Tidak. No, langsung no. Pertanyaan saya nyimpen di mana, Bu? Ya nyimpen di perut lah, emang mau di mana lagi? 8 mana muat di perut? Kalau feeling saya, Bu ya, kalau 8, 4 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Makanya pas ibunya hamil Tidak. kelihatannya lebih kayak Adera ya, keker gimana gitu ya. Tapi kalau nggak salah ibu yang kembar 8 itu dia dikasih julukan Oktomam. Karena oktopus kan kakinya 8. Delapan. Dia punya anak 8 dibilangnya Oktomam. Tapi tadi kan lu bilang bayi kembar itu makan tempat. Iya. Memang makan tempat. Pasti ketika lahir pun membutuhkan tempat yang lebih besar. Bahkan tadi aku dapat bocoran kalau mereka sampai akhirnya bikin custom ranjang ya. Custom ranjang. Jadi ranjang kan Hampir. biasa paling besar 2 kali 2 meter. Iya, kita hampir 2,5 meter lah. Itu beneran bikin setelah mereka lahir. Iya. Iya. Karena biar muat untuk tidur berempat. Oh, Lihat abis ya. Lihat banget. tapi harus kayak gitu sih, seru. Tips. Tips. Oh iya bener. Gayanya. Gimana caranya gayanya? Belum ngasih tau gue. Iya. Apa nih Gue kira-kira? jangan pernah capek untuk bereksperimen. Ya. Terus yang pasti kita itu hidup sehat selama hampir setengah tahun, 6 bulan lah gitu. Jadi nggak makan namanya junk food, terus yang soda-soda. Itu beneran dipraktekin Bener, itu bener. santan kita nggak makan, Pakai bener-bener sehat. minyak jagung. Terus Minyak aku kebetulan banyak browsing kan. Terus Ijong selama 6 bulan ini dia nggak pakai jeans. Oh, Karena emang ada ternyata kenapa jeans jeans? itu bikin panas. Bikin panas. Tahu dong apanya yang panas. Gitu. Jadi pakai yang celana bahan, yang dingin-dingin gitu. dingin. Kalau Iya, bisa Mak, pakai lebih celana bagus. dalamnya katanya jangan dipakai juga, katanya itu bagus. Beneran. Beneran serius? Sekarang pakai nggak? Sekarang pakai dong. Bu, maaf. Kan Ijong ada istrinya ya. Masa Cipa nanya gini? Terus sekarang kamu nggak pakai? Nggak, ekspresi gue nggak kayak gitu, berlebihan. Beneran ketangkap sama kamera, Ijong juga ngeliat. Balik lagi, oke, abis pola makan sehat, kemudian Olahraga. Olahraga. Rutin sehari bisa 2 kali. Pokoknya sehat banget. Ya pagi, sama sore. sore, sama 3 kali lah, sama malam olahraga. lo pakai makan olahraga, olahraga malam yang beda. Oke. Yang malam mah bonus. Nah, kemudian ada satu tahap terakhir. Ya. Yang katanya setelah Anda ya melakukan hubungan itu, Angkat kaki. angkat kaki ke atas. Ya, angkat kaki selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Emang pegel, tapi nggak apa-apa. Karena kan niat. Tapi dia kuat, niat banget. Pernah sampai kurang lebih hampir sejam. Aku bilang, kamu ngapain sih lama banget gitu? Nggak apa-apa, sampai Saking besok juga dia kepengennya. mau, kata dia gitu. Demi ya, karena udah Demi. 1,5 tahun kosong dan pengen Iya. banget punya anak. Tuh ngomong sama suami lu berarti begitu selesai, biar suami lu ngomong, angkat kaki dari sini. Sebenarnya
kita juga pernah coba inseminasi dalam udah jangka pernah waktu mencoba. 1,5 tahun itu. Pernah coba inseminasi sekali di rumah sakit swasta Jakarta, terus gagal. Drop akhirnya mental udah deh drop ya. kita usaha sendiri, yaitu justru kita dengan kita hidup sehat itu baru dikasih. Oke, berarti bisa dibilang aku baru tahu ternyata inseminasi ini bisa gagal ya? Bisa. Oh, Itu gitu. ngebantu aja sih untuk to the point langsung ke Iya, telurnya. untuk gitu. memudahkan jalannya gitu. aja. Tapi kalau ngomong-ngomong soal inseminasi, ini aku ada satu narasumber yang dia memiliki anak hasil inseminasi dan ternyata berhasil. Oh gitu. Ingin kenalan siapa dia? Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Lulu. Anaknya kembar juga. Dua Pak, ini kayaknya pertanda deh buat lu deh, Wen. Amin. Halo Ibu Lulu, apa kabar? Apa kabar? Silakan duduk. Di sini. Sini. Ayo. Ada rebutan. Maaf sebentar ya. Maaf, Bapak nggak apa-apa. Walaupun Bapak jelek, Bapak nggak usah minder. Nggak apa-apa. Kita mau kok temenan sama orang jelek. Kalau masalah minder nggak minder. Kenapa? Ini nggak enak. Saya nggak apa-apa. Enggak, di sini. enggak, jangan sini. Langsung keluar aja Pak ke sana. Orangnya Kalau jongkok di- dendaman. Kalau jongkok di situ masih kelihatan mukanya nggak enak. Cantik. Siapa namanya? Kenalan dulu. Ini siapa? Ini namanya? Atifa. Akifa, satu lagi siapa namanya? Afika. Akifa sama Afika. Afika. Ini untuk 2 bersaudara. Iya, Kalau 3 benar. bersaudara bingung lagi nyari namanya. Afika. Afika, Akifa, Hahihifa. Yaudah, dan kita bakal ngobrol, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahasa Arab bahas ini. Bingo was his name, oh, Bingo was his name, oh. Pemirsa, sekarang aku kedatangan orang tua dengan bayi-bayi kembarnya. Ada yang bilang banyak jalan menuju Roma. Kalau memang ternyata jalan alami memang nggak bisa, ini ada satu cara yang bisa ditempuh, yaitu melalui inseminasi. Tapi tadi aku sempat ngobrol sama Mbak Lulu, kalau sebenarnya Mbak Lulu itu inseminasi bukan karena pengen punya anak kembar ya. Iya. Jadi pas inseminasi nggak sengaja loh, kok malah dapat kembar. Iya. Jadi pengen tahu, penasaran, Bapak kenapa ikut cengar-cengir seolah-olah kayak Bapak seolah-olah kayak Bapak tuh bapaknya gitu, kayak Tuh ngeri, maksudnya takutnya nggak bisa jaga jarak. Saya bawaannya iya pengen ngakuin benar-benar. aja. Nah, soalnya tadi pas aku ngobrol sama Mbak Lulu, dia kok ikut banget ya. Ya habis ini kan kelihatan nih suami istri, ada anaknya nih. Jadi saya biar Ya kan nemenin nggak lah. apa-apa, bawa tukang kebun sekali-sekali ya Ibu ya. Ini awalnya ikut inseminasi kenapa? Tujuannya sih kita memang lama punya anaknya. Baru tahun kedua, 2 tahun setelah menikah belum punya anak juga gitu. Jadi coba ikhtiar dengan cara inseminasi. Memang awalnya kan konsultasi dulu sama dokter apakah bisa atau enggak gitu. Oke, karena memang udah coba ditempuh dengan jalur yang alami. Iya. Itu memang karena ada sedikit masalah di rahim Ibu Iya, Lulu. memang jadi namanya hiperantofleksi. Yang artinya adalah Ada kan biasanya kalau pada wanita itu yang bentuk yang normalnya antofleksi, jadi rahim kita bentuknya kayak ke arah depan. Kalau ini ada lekukan di rahimnya, itu variasi normal aja sih sebenarnya, tapi sulit hamilnya gitu. Oh itu sudah dipastikan bakalan memang jauh lebih sulit. Iya. Oke, nah kalau untuk memutuskan sampai akhirnya, yaudah deh, kita cukup 2 tahun aja. Kita coba sesuatu, itu mulai dari siapa? Dari Mbak Lulu sendiri atau dari suami? Dari kita berdua sih. Emang kalian berdua ya memutuskan itu. Tapi sebelum akhirnya memutuskan ambil inseminasi ini, udah pernah nyoba program lainnya? Ini anak ini dari inseminasi kedua. Jadi memang udah pernah inseminasi, terus udah pernah banyak lah treatment yang sama dokter Obgyn juga. Ini insem yang kedua. Yang pertama gagal. yang pertama gagal, Iya. kemudian yang kedua baru berhasil. Iya.
Oke, kemudian inseminasi itu kemudian kan tidak disangka mendapat bayi kembar. Iya. Ini gimana tuh ceritanya? Apakah memang dari awal dokternya udah warning ini nanti bisa ada bayi kembar ya? Dokternya sih nggak bilang sih, nggak ngasih harapan juga akan jadi kembar. Jadi kebetulan kan memang kalau pada proses inseminasi itu kan pembuahan telurnya itu dibantu maksudnya dikasih obat hormon gitu ya. Jadi Biar lebih subur gitu. iya, biar lebih subur. Kebetulan memang saya jadi ada 2 telur gitu. Oh, kebetulan ada 2 telur Iya. waktu itu. Kemudian kenapa diputuskan untuk dibuahi dua-duanya karena nggak tahu yang jadi yang mana? Iya, memang kalau misalnya pada proses inseminasi tujuannya meningkatkan kemungkinan keberhasilan kan dengan cara itu. Oke. Jadi bertelurnya jadi lebih banyak gitu biasanya sih gitu. Dan ternyata begitu dibuahi jadilah 2. Ya. Iya. Tapi memang pengennya cewek atau Enggak. di programnya ke arahnya cewek? Nggak ada. Kita sih nggak program mau perempuan atau laki sih. Oh, yang penting Dapet, sehat, selamat. Cuma Dan aku penasaran deh. Ini maksudnya kalau tadi kan Dena sempat inseminasi yang pertama gagal, akhirnya kecewa gitu kan, nggak mau coba lagi. Udahlah kita coba cara yang alami. Kalau aku boleh tahu waktu itu Mbak yang pertama gagal, itu kenapa Mbak? Nggak tahu juga sih kenapa. Ya, Oh, nggak. takdir kali ya. Karena memang, tapi kita emang ganti dokter sih. Oh oke, karena yang pertama gagal, kemudian memutuskan Cari untuk ganti second dokter. opinion lah. Tapi nggak ada rasa trauma karena aduh udah pernah gagal nih, takut nih. Enggak sih. Karena rasa ingin punya anak Iya. yang begitu besar ya. Iya ya, banget. tapi satu pertanyaan deh. Maaf, ini Dena normal atau sesar? Sesar. Sesar, ini juga sama. Normal. Oh normal. Normal. Nah, Oh, berarti bayi kembar bisa normal juga Bisa. ya? Bisa. nah itu pertanyaannya. Kenapa, Berarti Pak? merasakan kesakitannya 2 kali? 2 kali. Wow. Tapi yang kedua nggak sakit yang pertama. Tapi pembukaannya tetap sama. Kalau misalkan Oh kayak enggak, yang kedua lebih cepat. Oh justru lebih cepat. Iya. Tetap tapi misalkan kalau yang secara normal cuma 1, misalkan kan biasanya bukan 1 sampai 10 ya. Ah, Nah setelah itu ini anak pertama keluar dulu. Iya. Nah terus anak keduanya berapa bukaan lagi atau langsung tinggal? Ini kebetulan bedanya 10 menit, cuman kalau bukaan sudah lengkap juga, Udah tapi ngedennya aja untuk dia kan nge-push masih- lagi yang iya, kedua ya. ngedorong. oke. Aku ada penasaran di sini. Kalau Mbak kenapa waktu itu memutuskan inseminasi bukan coba bayi tabung? Karena katanya kan kalau bayi tabung itu kemungkinan berhasilnya lebih besar seperti itu. Atau mungkin juga bagi Anda yang lagi nonton Basa-Basi dan pengen banget punya anak, mungkin bisa belajar dari pasangan yang di sini. Ada yang akhirnya dengan cara alami kemudian mereka berhasil, ada yang kemudian tetap menggunakan inseminasi dan berhasil. Tapi kayak kalau kita ngobrol-ngobrol di sini nggak ada ahlinya, kayaknya nanti ilmunya kurang dapet ya Wendy ya. Nah, ntar kita dibilang so tau lagi. Bukan dibilang so tau, emang so tau kalau dari kita. Gue udah belain lu begitu sih Pan. Malas Gimana lu. kalau sekarang kita panggilkan ahlinya? Oke. Siapa nama dokternya Wendy? Kita sambut Dokter Suhemi. Apa kabar, dokter? Silakan dokter. Nah, lengkap sudah keluarganya. Maaf, ini bukan bapaknya. Oh. Ini dokter yang Ya, ahli silakan dalam lah. masalah. Bapak, Bapak dapat tiketnya 20.000 emang di belakang sih Pak. Tadi di belakang. Dia udah nggak muat tempat duduknya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gini, dokter, sebenarnya inseminasi sama bayi tabung itu 2 hal yang berbeda. Yap, Sangat berbeda. sangat berbeda. Treatmentnya sangat berbeda. Risikonya? Risiko berbeda, tapi tujuan sama. Oke, tujuannya sama. Nah, perbedaannya di mana? Nanti kita bakal cari tahu soal yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-basi bahasa bahas ini. Daddy finger, where are you? Here I am, here I am. Inseminasi itu sebenarnya apa dok? Inseminasi lebih simpel dari bayi tabung. Oh, jauh lebih simpel prosesnya. Jauh lebih simpel dari bayi tabung. Jadi kalau misalnya nih ada pemirsa yang pengen inseminasi, prosesnya seperti apa nih? Oke, jadi inseminasi ini adalah memilih sperma-sperma yang bagus dan dimasukkan ke dalam rahim. Jadi di situ bisa dilihat Oke, itu ada gambarnya. gambarnya. Jadi ini alat yang untuk membantu kita melihat mulut rahim, tempat di mana kita akan memasukkan sperma
suaminya nantinya. Tapi sebelum dimasukkan, sperma udah diproses dulu. Jadi diambil yang Paling bagus-bagusnya bagus, aja. dipilih yang paling bagus. Dipilih yang paling cakep. Iya, kali ya. Kuat juga ya. Paling Sesuai kuat. pesananmu. Oh iya, benar. Ya. Nah, tapi ngomong terus apa lagi? Iya, itu kalau inseminasi. Oke. Jadi sang istri lagi subur, dicari waktunya itu bisa dipantau lewat USG. Nanti waktunya sudah ketemu, dimasukkanlah sperma yang sudah diproses tadi. Oh, berarti pembuahannya tetap di dalam. Tetap. Makanya tetap alami sebenarnya Tetap, inseminasi iya. ini Jadi ya. dibantu gitu. Oke. Ih, ada yang di situ. Ih. Belum menikah ya? Belum. Kelihatan belum menikah. Kalau belum menikah pasti ih. Nah, sekarang kalau bayi tabung bedanya apa nih, Dok? Oke, kalau bayi tabung itu pembuahannya di luar tubuh si ibu. Oke, jadi sperma dari bapak diambil. Sperma, ya gini nih gambarnya. Jadi telurnya digedein dulu. Ya, ada yang gede secara alami atau gede pakai obat. Tetap sampai masa subur. Oke. Setelah subur, si telur, ya, kalau itu kan alami itu kalau kita lihat sekarang, sel telurnya masuk ke saluran tuba. Ya, di situ tuh nanti terjadi pembuahan. Nah, datang disongsong sama sperma. Oke. Nah, ini proses alami atau inseminasi begini nih. Oh, inseminasi seperti ini. Seperti ini. Jadi spermanya nyerang sendiri ke situ, ngebuahin sendiri. Oke. Itu terjadi di dalam saluran telur, which is di dalam tubuh ibunya. Kalau yang bayi tabung, telurnya nggak sempat masuk ke saluran tadi. Jadi sebelum dia masuk ke saluran, udah diambil dulu sama. Oh, dihadam ya? Bukan, disedot. Oh, disedot. Disedot. Pakai? Ya, nih, pakai USG. Oh. Jadi oke. USG transvaginal untuk melihat telur, ditusuk pakai jarum tuh telur yang tadi. Oke, Terus kemudian diambil. disedot keluar. Jadi telurnya nggak sempat masuk ke saluran tuba tadi. Berarti bisa dibilang secara proses sedikit lebih menyakitkan dibanding si inseminasi. Karena butuh tindakan yang lebih invasif. Oh, gitu. Oke. Nah, memilih telurnya itu di dalam untuk memilih yang terbaik itu gimana, Dok? Iya, nanti telur itu kan bervariasi ada ukurannya. Iya. Kenapa bayi tabung itu mahal? Karena mereka memang pakai obat yang lebih banyak dibanding. Dok, sebelum nyambung, Ya. mahal itu bisa berapa sih, Dok, bayi tabung? Ya, mungkin di sekitar 50 jutaan. Itu paling murah, Kurang lebih. 50 juta. Iya. Oke. Kalau mau murah bisa pemirsa, tapi telurnya telur bebek sama telur ayam ya. Enggak, kalau mau jauh lebih murah tapi berbahaya. Apa? Tabungnya tabung 3 kilo, Bu. Jadi kalau kena api bisa Lu meledak mah ya? gitu sih. Ya Lu enggak, lagi ini kan serius. kita kan penasaran Iya, aja. iya, bener. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan rumah sakit inilah yang menghasilkan bayi kembar 5 pasangan Ibu Nia dan juga Bapak Hari pada tanggal 19 Juni kemarin. Nah, sekarang saya mau bertemu dengan dokter kandungan, yaitu Dr. Eli, di mana dokter ini yang melakukan inseminasi buatan untuk pasangan Nia dan juga Hari. Yuk ikut saya. Dokter Reli. Hai, Ya, apa kabar? apa kabar dok? Yo. Ya. Lalu untuk Ibu Nia dan juga Bapak Hari ini, apakah memang pengen bayinya 5 atau memang dari inseminasi ini bagaimana dok untuk prosesnya akhirnya menghasilkan bayi kembar 5 nih? Dari awal sebenarnya ingin hamil, ingin mendapatkan keturunan karena yang sebelumnya bayinya meninggal, jadi ingin hamil lagi. Nah, dalam perjalanannya kita kasih obat penyubur, ternyata responnya cukup baik, telurnya cukup banyak, dan dari situlah kita memprediksi kemungkinan akan terjadi kehamilan kembar. Oh gitu, oke. Iya. Terima kasih dokter Oke, yuk. keterangannya. Terima kasih juga. Sampai mari ketemu. dok ya. Ya. Ya, itu nih obrolan saya dengan dokter Eli, dan memang untuk bayi kembar ini harus ada perawatan khusus, dan saya saat ini akan menuju ruang perawatan bayi untuk melihat bagaimana kondisi bayi kembar 5. Yuk saya. Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Ini kan
Ibu Nia langsung dapat 5 bayi kan? Oh iya, iya. Nah, Ibu hafal kan nih nama-namanya nih? Insya Allah hafal ya. Kalau Siapa aja? yang pertama ini Rizky Ramadan Pratama, yang kedua Anissa Ramadhani Putri, yang ketiga Anindya Ramadhani Putri, Anindita Ramadhani Putri, Naisa Naladeva Ramadhani. Oke, tapi Ibu Nia sendiri waktu dapat bayi 5 ya lewat inseminasi buat anak. Kenapa alasan Ibu Nia waktu itu? Ya waktu itu kan emang kita lagi habis ditinggal si kecil yang pertama meninggal itu kan jaraknya setahun tuh belum dikasih gitu kan, kita udah ke alternatif ke apa dokter 1-2 nggak cuma 1 kita datengin, tapi metodenya sama aja gitu kan. Terus kita coba ke dokter ke Gramerta waktu itu, cuma pengen konsul sebenarnya, cuman akhirnya diinsem mbak gitu. Jadilah ke dokter Reli yang bagus 4 gitu kan. Mau di switch ke bayi tabung nggak katanya gitu. Kalau bayi tabung kan bisa diatur, kembarnya 2, yang 2 disimpan gitu kan bisa. Cuman kita ya ikhtiarnya insem dulu aja lah gitu kan. Kalau insem nggak bisa dikontrol, kalau mau jadi semua, kalau nggak semua gitu kan. Ternyata jadi semua, bahkan ngebelah 1. Iya 5. Senang ya Bu ya jadinya dapat 5 Kaget ya, langsung. kaget ya, seneng ya semuanya lah gitu. Ya, makasih Bu Nia, benar seru banget. Semoga bayinya makin sehat, makin stabil ya. Ya, terima kasih Mari. Ya, dan memang kondisi dari bayi kembar 5 ini saat ini masih dirawat intensif terus di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tapi secara keseluruhan, bayi kembar 5 ini kondisinya sudah mulai stabil dan semoga saja cepat dibawa pulang ke rumah. Ya, itu dia tadi berita inseminasi yang terheboh di tahun 2015 karena berhasil melahirkan 5 bayi kembar. Tapi kondisi terakhirnya gimana yang Cikonnya? Kondisi terakhir sih tadi anaknya masih di inkubator karena memang kalau bayi kembar 5 tuh memang riskan banget ya dok ya kalau lahir. Maksudnya mereka di inkubator tuh kayaknya udah lama deh dari lahir sampai sekarang belum keluar-keluar. Iya, kalau hamil kembar atau lebih dari 1 baby itu kan kita bilang nggak normal secara medisnya. Oh itu sebenarnya Bukan kehamilan normal. oh bukan kehamilan normal. Karena kehamilan normal itu 1 baby harusnya. Oke. Kalau udah lebih dari 1 baby berarti melewati kapasitas. Iya, daya tampung ibunya. Ya tampung gitu. juga. Nah itu yang jadi pertanyaan saya juga dok. Kalau misalkan ini emang benar istri saya tiba-tiba kepikiran gimana kalau misalkan kita punya bayi kembar Ya. dan cewek cowok pula pengennya Iya. gitu kan. Nah pertanyaan saya adalah itu resikonya seperti apa sih? Ya. Artinya kan banyak juga nih dalam tubuh ibu Ya. biasa ngasih 1 anak Ya. tiba-tiba harus kebagi 2. Benar. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit atau dua-duanya adil? Iya, jadi ada yang biasanya kembar yang kita kenal identik sama non identik. Kalau identik itu biasa berasal dari 1 telur, mereka ngebelah lagi. Oke. Itu biasanya mereka ngebagi 1 plasenta. Oh, Jadi bisa jadi rebutan. plasentanya sama. Iya, jadi mereka makan dari 1 kadang mereka di situ yang bahayanya, mereka bisa rebutan, bisa nggak adil jadinya. Yaudah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pemirsa. Cuman makanya aku penasaran nih, kenapa waktu itu misalkan setelah 1,5 tahun kosong kok Dena dan Ijong tidak memutuskan untuk bayi tabung seperti Mbak, inseminasi yang pertama udah gagal, Mbak Lulu kenapa sih nggak memutuskan untuk bayi tabung? Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah satu ini ya Wendy ya. Ya tetap di Bahasa Basi, Mbak Sana bahas ini. I love you, I love you, I love you, brother, sister, I love you, I love Pemirsa, kita masih ngobrolin soal bayi kembar. Sekali lagi mungkin buat Anda yang baru aja nonton Bahasa Basi, di sini ada Ijong dan Dena istrinya. Mereka berhasil punya bayi kembar. Ini karena memang secara alami, karena dari pihaknya Dena tuh punya riwayat bayi kembar memang. Walaupun pernah mencoba sekali. Inseminasi. Iya, dan ternyata gagal ya. Oh. Tapi untuk Mbak Lulu, Mbak Lulu, adalah hasil dari inseminasi dan ternyata delalah kok dapatnya bayi kembar. Sebelum aku menjawab pertanyaan aku tadi, kenapa nggak coba menempuh bayi tabung, aku mau nanya ke dokter. Sebenarnya dari dunia medis menyarankan nggak sih kalau orang itu memang dengan sengaja pengen punya bayi kembar? Disarankan nggak sih sebenarnya? Oke, secara medis sebenarnya seperti saya bilang tadi, yang hamil normal itu bayi kalau hamilnya 1 baby, gitu. Itu yang ideal. Ideal.
Karena bayi kembar itu hamil yang lebih dari satu itu kita kategorikan sebagai high risk pregnancy. Resikonya Ya, besar. besar. Satu ya paling simpel, prematur sangat meningkat kejadiannya pada hamil kembar. Oke. Karena ya tentu rahim ibunya nggak kuat dong nampung 2 baby sekaligus. Ya. Kenapa sih Pak? Ya pertanyaan gue yang awal kan. Iya. Satu perut nampung 2 baby. Baby ya, yang harusnya diperuntukkan buat 1 baby di Iya, situ. betul. Ya kayak kita kamar buat 1 orang diisi 2 orang ya. Jadinya empet-empetan ya seperti itu ya. Ya. Terus ada lagi yang risiko twin to twin transfusion syndrome. Artinya baby-baby yang berasal dari 1 telur itu biasanya mendapat asupan dari 1 plasenta. Rebutan itu yang tadi Rebutan dokter di situ bisa terjadi 1 lebih 1 kurang. Oke. Sehingga pertumbuhan mereka nggak sebanding gitu. Nah, tapi Dan kalau untuk ibunya ada lagi. ada lagi. Iya, kayak risiko preeklamsia. Itu lebih meningkat pada hamil-hamil kembar. Preeklamsia itu yang tekanan darah tinggi pada kehamilan. Diabetes dalam kehamilan itu meningkat pada hamil. Berarti bisa dibilang ibu-ibu yang di sini luar biasa ya. Kasih tepuk tangan. Iya. Ternyata luar biasa. Tapi Dena sendiri ngerasa setengah mati nggak sih pas hamil anak kembar? Apalagi 6 bulan ke atas, waduh itu udah engap banget, tidur udah nggak enak. Iya ya Bu, bener ya? Iya. Jadi tiduran udah setengah duduk. Nggak bisa tiduran terlentang gitu, jadi harus miring gitu. Sebelum ganti tempat tidur kan dia posisinya sebelah kanan. Terus sampai apa Ngeblesek. ngeblesek gitu. Saking Nggak balik lagi kan. Nah, kalau misalkan di inseminasi itu atau tabung itu kita bisa request gak sih dok? Nih, Jenis kelamin. ini teman saya mau hamil lagi. Maksudnya istrinya bukan dia ya. Iya, masa gue yang hamil. Ini kayaknya tertarik banget nih dok. Bisa diusahakan. Jadi biasanya spermanya dipilih. Yang menentukan cewek-cewek itu kan sperma. Iya. Oh jadi bukan si Telur enggak. telurnya ya? Telur itu semua membawa kromosom X, cewek. Oh. Sedangkan sperma ada yang X, ada yang Y. Gitu. Oh berarti bisa. Tapi kalau gue kan kalau yang normal tuh bisa kita makan daging yang banyak katanya jadinya cowok, betul? Iya, Dok? Iya. Kalau mau cewek apa tuh? Sayuran. Sayuran. Sama banyak-banyak liatin cewek katanya. Bisa-bisanya. Oke, terima kasih ya buat semua narasumber kita di sini. Thank you banget. Tapi aku pengen ini dulu dong. Mungkin dari Mbak Lulu. Misalnya buat orang yang pengen banget punya bayi kembar, tapi kan berarti secara mental juga harus siap ya. Tipsnya apa nih kalau memang pengen punya bayi kembar? Pokoknya harus positive thinking. Jadi semuanya tuh pasti bisa. Semuanya Semangat. pasti bisa ya. Iya. Positive thinking. Oke. Pasti Kalau dari Dena sama Ijong, apakah kerja sama suami sangat membantu? Karena aku tahu nih Ijong ini sangat-sangat ngurus anaknya juga. Iya. Kamu jawab dong. Kalau menurut aku selama kita bisa, kita harus berusaha. Jadi buat ibu-ibu yang di luar sana yang belum punya anak, jangan putus semangat. Harus cari, maksudnya kalau nggak cocok dokter ini, mungkin dokter yang lain lebih berjodoh gitu. Iya betul. Itu kejadian sama kita sampai 7 dokter. 7 dokter kali ya. Oh iya. Iya Nggak, gitu. Jangan pantang menyerah pokoknya. Ganti dokter ya, bukan ganti suami ya. Iya. Jadi diperjelas dulu. Itu jimat kali. Apa sih Bapak? Enggak. Oke, ini Cipan lagi curhat nih. Oh, enggak dong. Ya udah, mudah-mudahan basa-basi hari ini bisa memberikan masukan untuk Anda. Tapi yang pasti, ini ada satu quote yang bagus banget yang ditulisin sama kreatif saya, jadi harus saya baca pemirsa. Anak adalah anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengorbanan orang tua sangatlah besar untuk mendapatkan buah hati. Namun di balik usaha yang dilakukan manusia, tetaplah Tuhan yang menentukan. Kita ketemu lagi nanti dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa lagi di Basa Basi Bahasana Bahas ini. Bye.